classroom, or in old language a couple thousand years ago. Kalian pasti sudah familiar dengan namanya kultus, cult, atau sekte. Biasanya para pengikut kultus-kultus ini mengikuti satu arahan dari seseorang yang mendoktrin para pengikutnya untuk mengikuti ajaran yang dia amanatkan. Banyak contoh kultus terkenal di dunia ini. Mungkin yang lebih banyak orang Indo tahu salah satunya adalah Lia Eden. Mungkin kalian ingat dia mengirim surat resmi ke presiden saat itu, Joko Widodo, untuk mengizinkan dia mendaratkan pesawat UFO di Monas. Itu salah satunya. Dan lainnya, mungkin yang paling banyak dibicarakan seperti Johnstown yang bundir massal. Nggak semua, tapi kebanyakan dari kultus-kultus ini mengadaptasi akhir dunia, mencari keselamatan dunia, dan lain-lainnya. Mungkin salah satu kasus yang paling aneh tentang perkultusan ini datang dari Thailand. Kultus ini tidak memiliki nama resmi, tetapi para pengikutnya memanggil kultus ini sebagai Prabida. Pemimpin kultus ini bernama Tawe Nandra, seorang bapak-bapak berusia 75 tahun. Pengikutnya percaya bahwa Tawe adalah dewa yang dikirim untuk menyelamatkan mereka, dan mereka percaya bahwa bapak ini memiliki kemampuan penyembuhannya sangat ajaib. Dalam satu video dokumentasi, para pengikutnya diinstruksikan untuk mengkonsumsi urin, feses, dahak, ketombe, hingga puntung rokok. Dan para pengikutnya yakin semua yang berasal dari tubuh bapak ini adalah obat yang manjur. Dari laporan Vice menyebut bahwa para pengikut bapak ini sering membasuh wajah mereka dengan limpa, dan air ini keluar dari rembesan mayat yang disimpan di lokasi tempat dia praktek, dan cairan ini diyakini memiliki kekuatan penyembuhan. Lokasinya digerebek pada 8 Mei 2022. Polisi dan penjabat pemerintah Provinsi Chayapum menyerbu gubuk jerami di tengah hutan di distrik Khosan. Di sana polisi menemukan guci-guci berisi air yang diklaim oleh para pengikutnya sebagai air suci untuk ritual pengobatan. Di saat polisi mengosongkan air yang berbau busuk itu, mereka menemukan genangan air itu berisi tulang manusia, tengkorak hewan, dan kerangka bunga tua. Dan yang lebih gilanya lagi, setelah melakukan penyelidikan, polisi menemukan bahwa sekte ini juga memproduksi dan menjual produk makanan seperti ikan fermentasi, cumi kering, dan kerupuk beras ke warung-warung di sekitar desa di camp mereka tinggal. Berdasarkan uji laboratorium yang dilaporkan oleh media berita Tiger, terbukti produk-produk buatan mereka ini mengandung bakteri, jamur, dan kotoran manusia. Dan lebih anehnya lagi, di saat penggerebekan sedang berlangsung untuk menangkap Tanwe, beberapa pengikutnya menunjukkan kesetiaan mereka dengan meminum urin dan memakan serpihan kulit dari lengan Tawe di hadapan para petugas. Meskipun dia sempat dimasukkan ke jeruji besi, tetapi dia dibebaskan kembali dengan uang jaminan sebesar 50.000 baht atau sekitar 21 juta. Dan tempat prakteknya dihancurkan oleh polisi Thailand. Dia diusir dan sampai hari ini kabar beritanya belum diketahui. Setelah gue cari tahu apakah ada sekte-sekte yang lain yang mirip seperti ini di dunia, ternyata ada banyak. Kalian bisa tebak di mana?